Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah Maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang pengantar dari takarrub. Takarrub itu artinya kita berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Meskipun pada pertemuan itu kita membuat pertanyaan sederhana, mengapa kita harus mendekat kepada Allah? Kalau ada kata mendekat, berarti ada yang jauh. Pertanyaannya, apakah Allah jauh dari kita sehingga kita mendekat kepadanya? Ternyata jawabannya tidak. Jawabannya, Allah itu dekat, bahkan sangat dekat dengan kita. Dalam Al-Hadid Allah bahkan mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Itu artinya Allah itu tidak pernah jauh dari hambanya. Bahkan Allah tidak pernah terpisah dari hambanya. Bukan hanya hambanya, Allah tidak pernah sedetik pun terpisah dari seluruh makhluknya. Saya tidak ingat persis, tapi seingat saya kemarin ada membaca informasi bahwa alam semesta ini jauhnya jaraknya 100 triliun tahun cahaya. Dan itu mustahil untuk didekati oleh siapapun, mustahil. Tapi pernyataan tadi ingin kita ulang, Allah tidak pernah jauh dari makhluknya. Sebab kalau Allah jauh dari makhluknya, maka detik itu juga makhluk itu akan hancur berantakan. Apalagi dengan kita. Dan kita itu hanya sebutir pasir dari makhluknya. Jadi haruskah kita mendekat kepada Allah? Ayat yang sering kita dengar waktu Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka katakan aku ini dekat. Aku ini dekat. Bahkan qarib itu artinya bukan dekat, sangat dekat. Sehingga Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan makna ayat itu yang pertama, Allah itu sangat dekat dengan manusia. Yang kedua, kata beliau, Allah sangat awas terhadap semua perilaku kita, bagaimanapun keadaan kita dan dimanapun kita berada. Yang ketiga, Allah mendengar semua pembicaraan kita. Allah menyaksikan tempat kita dan mengetahui apapun yang tersembunyi dari kita. Dalam tafsir ini
Kalau kita pelajari pelan-pelan, nanti kita akan dapatkan ternyata tidak mungkin ada manusia yang bisa bersembunyi dari Tuhannya. Kalau orang faham terhadap ayat ini, maka dia pasti akan menjaga perbuatannya. Kalau orang faham terhadap ayat ini, pasti dia akan menjaga sikapnya. Bukan karena di hadapan orang, bukan. Tapi karena dia sedang berada di hadapan Tuhannya. Dan Allah sangat dekat dengan dia. Tapi pertanyaan kemarin yang kita ajukan, apakah kalau Allah itu dekat, otomatis kita pun dekat dengan dia? Sebagaimana yang kita contohkan kemarin, saya dekat dengan gelas ini, dan gelas ini otomatis dekat dengan saya. Saya agak jauh dengan tiang ini, dan otomatis tiang ini agak jauh dari saya. Kalau Allah sangat dekat dengan kita, apakah otomatis kita dekat dengan Allah? Kalau pakai logika tadi pasti dekat. Tapi logika itu tidak cocok ternyata. Karena yang saya sebutkan sebagai contoh itu adalah contoh fisik, dan Allah bukan fisik. Saya kasih contoh yang mendekati pemahaman. Apakah menurut kita, Bapak dan Ibu, semua orang tua dekat dengan anaknya? Betulkah? Apakah seorang ibu dekat dengan anaknya? Jawabannya iya. Berapapun jumlah anaknya. Saya sekeluarga 14 orang. Ada adik saya satu di sini, Pak Miftah. Kalau lahir semua kami 20 orang. Satu ayah, satu ibu. Mungkin saat ini tidak ada lagi orang yang seperti itu. Pertanyaannya, apakah ibu yang melahirkan kami dekat dengan 20 anaknya? Jawabannya iya. Iya. Tapi otomatiskah anak yang 20 ini dekat dengan ibunya? Oh tidak. Apakah ayah dekat dengan semua anak-anaknya? Iya. Tapi apakah anak dekat dengan ayahnya? Oh tidak. Allah dekat dengan semua hambanya. Tapi apakah hambanya dekat dengannya? Belum tentu. Itulah kata Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi. Mengapa Allah mengatakan bahwa dia dekat dengan semua hambanya? Kata beliau, karena Allah tahu bagaimana caranya supaya dia dekat dengan semua makhluknya. Dia tahu caranya. Tapi kita tidak tahu. Atau paling tidak kita katakan kita belum tahu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mereka yang sudah dekat, Allah sebut mereka itu adalah muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, maka dipastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan yang kita maksudkan di sini bukan kesenangan, bukan. Kalau kebahagiaan itu meliputi diri seseorang, maka pikirannya, jiwanya, tubuhnya itu akan merasakan relaksasi yang luar biasa. Dan kalau ada dokter di sini, saya mohon kalau ucapan saya salah. Saya ingin katakan bahwa siapapun yang bahagia, maka tubuhnya akan mengeluarkan imunitas. Lalu logikanya di mana?
Logikanya, semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin bahagia dia. Semakin bahagia seseorang, semakin besar imunitas dalam dirinya, dalam tubuhnya. Semakin besar imunitas dalam diri seseorang, makin sehat dia. Maka orang yang dekat kepada Allah makin tua, sambung Pak, makin sehat. Kalau ada yang sebaliknya, jawab sendiri. Tidak berani saya sampaikan. Karena itu logikanya. Itu logikanya. Salahkah ini? Nanti bisa kita diskusikan. Itu yang pertama, bahwa kita mendekat kepada Allah karena memang kita tidak secara otomatis kedekatan Allah membuat kita dekat dengan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kita dekat, dan dulu kita dekat kok dengan Dia, dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah itu dibuktikan dengan dialog kita dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Kata Allah, bukankah aku Tuhanmu? Kapan kita dialog kepada Allah? Dulu di alam roh. Nanti secara khusus kita bicara tentang roh. Tapi saya singgung sedikit saja. Roh itu diciptakan sekali jadi. Mulai ruhnya orang pertama. Kalau orang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam, maka kita akan katakan mulai dari Nabi Adam sampai nanti orang terakhir yang akan lahir menjelang kiamat, itu ruhnya diciptakan sekali jadi. Ruhnya diciptakan sekali jadi. Yang tidak diciptakan sekali jadi itu apa? Badannya. Kalau kita diciptakan sekali jadi, siapa yang lebih tua? Bapak atau saya? Siapa yang lebih tua? Kita apa anak kita? Siapa yang lebih tua? Dengan Adam siapa yang lebih tua? Adam lebih tua dari kita kah? Tidak ada yang tua. Kita sama semuanya. Kalau dari sisi roh. Dulu ketika kita di alam roh, itulah Allah bertanya sama kita, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna. Itu roh orang kafir juga jawab yang sama. Sama. Tidak ada perbedaan. Dulu semua roh menjawab. Belakangan kalau mengingkari, itu lain persoalan. Tapi itu bukti bahwa kita pernah sangat dekat dengan Allah. Jadi begitu kita ditiupkan, loh kok kita ditiupkan? Bukankah ruh yang ditiupkan? Ya, ruh itu kita. Ruh itu kita. Badan ini bukan. Ini tempat kita sementara. Dan tempat sementara ini, tanya sama orang kesehatan, tanya sama orang yang ahli biologi fisika. Tempat sementara ini, itu 4 bulan sekali berganti. Sel kita itu berganti. Kuku kita ini berganti. Sebulan sekali udah beda ini. Rambut kita sebulan sekali bukan rambut yang dulu kok. Ini bukan kita, bukan. Makanya sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama mengatakan tidak ada kebangkitan jasmani. Meskipun Imam Al-Ghazali mengatakan kafir orang yang mengatakan tidak ada kebangkitan jasmani. Tapi ingin saya katakan,
dengan berbagai hasil penelitian saat ini yang menyatakan bahwa tubuh kita ini itu berubah 4 bulan sekali. Ibu-ibu ini tiap bulan berubah dia, karena darahnya berganti, kecuali mereka yang hamil. Tapi uniknya tak seorang pun di antara kita yang merasa bahwa kita setahun yang lalu bukan kita yang berada pada tahun ini. Sehingga setiap kali ulang tahun kita bilang selamat ulang tahun ya. Gak ngerti kita siapa yang ulang tahun. Badan kita yang tahun lalu itu bukan badan kita yang sekarang. Terus yang ulang tahun siapa? Ya, kembali ke awal. Dekatkah kita dengan Allah? Dekat, tapi itu dulu. Begitu kita masuk, atau bahasa lebih mudahnya, begitu kita dimasukkan, kalau bahasa Qur'annya, begitu kita ditiupkan ke dalam jasad, maka kedekatan itu menjadi hilang. Terkungkunglah kita dalam jasad ini. Karena kita sudah terkungkung dalam jasad ini, nyaman 9 bulan hanya diam, duduk. Belum duduk kita waktu itu. Kita pokoknya waktu itu kita raja luar biasa. Tidak ada aktivitas kita, tapi kita tumbuh, berkembang. Sampai kemudian ketika kita dilahirkan, semakin lupalah kita dari mana kita berasal. Karena itu perlu takarub. Ya, takarub itu diperlukan karena kita sudah menjauh dari Allah. Allah jauh? Tidak, Allah tidak jauh. Tapi dalam fikih kita masih diberikan sesuatu yang istimewa. Apa itu? Selama kita belum baligh, belum berakal, maka kita masih disebut dekat dengan Allah. Dan dianggap tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Ingat, salah satu ciri orang yang dekat dengan Allah itu adalah mereka tidak berdosa. Itu salah satu cirinya. Sampai kita akil baligh, kita tidak disebut sebagai orang yang berdosa. Tapi begitu kita akil baligh, maka yang membuat kita jauh dari Allah itu semakin banyak. Jadi kalau membuat perumpamaan sederhana, sebetulnya mudah begini. Semakin dekat kita ke alam roh, maka kita semakin dekat kepada Allah. Tapi semakin dekat kita ke alam fisik, semakin jauh kita dari Allah. Kenapa? Karena alam fisik ini, badan kita yang sedang kita tempati ini, dia mau menang sendiri, mau senang sendiri, mau kenyang sendiri. Jadi sebetulnya ini yang membuat kita jauh dari Allah. Orang yang melakukan ketiga hal ini, dan itu ada dalam badan kita. Nanti secara khusus kita bicara tentang apa yang ada dalam rasa badan ini, yang disebut dengan rasa jasmani. Saya sampaikan sedikit saja. Apa yang dirasakan oleh badan kita ini, badan ini punya rasa yang disebut dengan rasa jasmani. Rasa itu ada 3. Rasa pertama itu namanya rasa jasmani. Apa yang dirasakan oleh badan kita? Apa? Lapar, haus, ngantuk, segar, puas, apalagi? Dingin, panas, sejuk. Itu rasa jasmani namanya. Tapi saya ingin katakan pada Bapak dan Ibu, kalau kita merasakan rasa jasmani, maka percayalah bahwa
rasa jasmani seorang anak manusia tidak pernah berbeda dengan rasa jasmani seekor binatang. Tidak pernah beda dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kalau kita lapar, kucing lapar. Kalau kita ngantuk, kambing ngantuk. Kalau kita haus, ing berikutnya apa? Kalau kita haus, anjing haus juga. Kalau kita lelah, terenggiling lelah juga. Lalu apa beda kita dengan hewan-hewan itu? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Dari sisi rasa jasmani kita sama dengan hewan. Sama dengan hewan. Itu makanya kalau ada orang hidup yang dia cari, yang dia kejar hanya rasa jasmani saja, dia siapa? Iya. Itu makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Jadi semakin kita perturutkan rasa jasmani, semakin jauh kita dari Allah. Jadi makan banyak itu nggak boleh. Makan itu bukan banyak, makan itu secukupnya. Kemarin 1 bulan lamanya kita diajarkan untuk melepaskan keterikatan dengan tubuh, dengan badan. 1 bulan. Maka Ramadan itu sesungguhnya mengajarkan kita supaya kita jangan jadi binatang. Oh maaf, terlalu kasar kalimat saya. Tapi harus saya katakan itu, Jadi siapapun yang berhasil Ramadannya, dia lepas dari dia lepas dari itu. Kalau puasanya diterima, kalau enggak, wallahu a'lam. Ulaika kal an'am. Kenapa? Karena puasa itu dengan melepaskan keterikatan pada tubuh, sebenarnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang berpuasa itu sebetulnya sedang meniru sifat Allah. Meniru sifat Allah itu dalam tasawuf itu namanya berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah berakhlak dengan akhlaknya Allah. Maka kalau ada kalimat yang menyebutkan seperti itu, itulah tasawuf. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah itu kata Quran, dia memberi makan, bukan diberi makan. Dalam surah Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah itu yang memberi kita makan. Kalau ada orang yang berpuasa, dia lepaskan dirinya dari makanan dan dia berniat bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah, nanti satu saat Allah yang memberi dia makan. Meskipun makanan itu bukan makanan dunia, meskipun dia masih berada di dalam dunia.
dalam kisah-kisah sufi, nanti kita akan dapatkan apa yang ada pada diri pengalaman hidup mereka. Mereka adalah orang yang diberi makan oleh Allah. Salah satu kalimat dari Imam Ali karramallahu wajhah. Riwayat mengatakan Imam Ali itu badannya tidak ceking tapi kurus. Imam Ali itu agak sedikit kurus badannya. Tetapi meskipun ada yang pernah mengejeknya, ada rakyatnya yang mengejeknya. Pernah ada yang berselisih dengan Imam Ali. Lalu dia bilang, gimana mau negara bagus, pemimpinnya pun kurus begini. Gimana mau ngatur dunia, ngatur pemerintahan? Ali waktu itu mengatakan begini, demi Allah, kami adalah keluarga Rasulullah. Kekuatan kami bukan dari makanan. Itu kalimat dari Imam Ali. Kekuatan kami bukan dari makanan. Lalu dari mana? Dari Allah. Bagaimana caranya? Siapapun yang sudah takarrub lalu dia terhubung kepada Allah, maka energi itu akan masuk ke dalam tubuhnya. Itu makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, dia punya kekuatan luar biasa. Meskipun kekuatan itu tidak pernah dia tunjukkan kecuali terpaksa. Bapak Ibu silahkan baca riwayat Sirah Nabawiyah tentang Ali. Kalau perang terjadi, maka yang sering kita lihat adalah sebelum betul-betul perang, nanti akan ada utusan dari kelompok muslim dan kelompok kafir. Kalau bahasa Medannya dulu, bahasa saya kecil-kecil, one day one. Tak betul tak enggak artinya dalam bahasa Inggris. Pokoknya one day one. 1 lawan 1 di depan. Siapa yang paling sering ke depan? Ali karramallahu wajhah. Pernah Ali kalah tidak? Sekalipun Ali tidak pernah kalah. Kalau dia sudah tampil ke gelanggang, tidak ada yang berhasil mengalahkan dia. Karena dia bilang, kekuatan kami bukan dari makanan. Ini konsepnya tentu tidak bisa diterima oleh semua orang. Karena selama ini menurut kita, kalau nggak makan nggak sehat. Ada nggak dalam pikiran kita itu? Itu alam bawah sadar kita itu. Begitu anak kita sakit nggak mau makan, apa kita bilang? Makanlah. Kapan mau sembuhnya kalau nggak makan? Itu alam bawah sadar kita itu. Kenapa? Karena kita berpatokan secara fisik. Kita belum memasuki alam non fisik. Karena kita berkecimpung terus-menerus di alam fisik. Begitu kita bilang, makan obat itu. Kapan kau mau sembuh? Makan obat pun kau nggak mau. Itu artinya dunia kita masih dunia fisik. Dunia fisik. Kita belum bisa lepas dari itu. Dan harus kita akui itu. Harus kita akui itu. Tapi saya mau mengatakan Bapak dan Ibu, alam barzakh, nanti kita pulang, sebelum pulang ke akhirat, kita akan masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu bukan alam fisik. Siapa bilang? Itu kan di tanah. Itu bukan alam kubur. Itu alam dunia itu. Kita nanti pulangnya ke akhirat itu melalui alam barzakh. Alam barzakh itu bukan alam dunia, bukan alam fisik. Tapi badan kita di alam fisik. Itu sangkar kita. Paling lama setahun hancur itu. Paling lama setahun hancur dia. Kecuali orang-orang tertentu saja.
Jadi bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Mindsetnya dulu dirubah. Jadi sholat itu bukan fisik, bukanlah. Loh, tapi ada gerakan fisiknya. Oh, gerakan fisik itu adalah gerakan yang diperintah oleh non-fisik. Jadi yang sholat itu bukan badan, bukanlah. Loh, jadi yang sholat itu siapa? Yang sholat itu kita. Dan kita numpang di badan ini. Kita yang sholat. Karena tidak ada yang kenal kepada Allah kecuali kita. Kenapa? Karena kita datang dari Allah, kita akan pulang kepada Allah. Kalau badan ini datang dari tanah, pulangnya ke tanah. Oh, jadi badan ini tidak kembali kepada Allah? Tidak. Yang pulang kepada Allah itu ruhnya. Ruh itulah kita. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, dia pulang kepada Allah enggak? Enggak. Jadi enggak apa-apa kalau ada orang jahat kita enggak bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ucapan untuk orang yang baik, yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, barulah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia enggak baik, memang dia pulang kepada Allah. Memang dia pulang kepada Allah. Mumpung masih hidup, maka pulanglah kepada Allah. Bahasa mudahnya, kembalilah mendekatkan diri kepada Allah. Supaya nanti pulangnya enak. Di sebuah grup ada orang cerita. Saya ada di grup itu. Si fulan meninggal. Asal si fulan meninggal, cobalah lihat dalam grup-grup. Banyak betul orang yang, mohon maaf, saya tidak tahu mereka serius enggak membaca doa. Yang ada itu bukan doa, yang ada itu kiriman gambar. Tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang berdoa apa enggak sih? Yang dia kirim cuma gambar aja. Kalau dia kirim gambar, dia tidak berdoa. Atau ada yang, maaf, kadang saya nggak tahu dia iseng apa nggak Al-Fatihah. Sebelum dia tulis Al-Fatihah itu dia sudah baca Fatihah belum? Kalau nggak berdosa dia. Berdosa dia menulis Al-Fatihah. Tapi dia sendiri tidak baca Fatihah. Dan saya kadang-kadang isengnya begini. Emang Fatihahnya sampai? Ya sampailah. Dari mana tahu sampainya? Tugas kita itu hanya ngirim Fatihah. Yang penting Allah yang sampaikan. Oh nggak bisa. Kirim SMS tuh kalau nggak ada pulsa nggak sampai. Kirim WA kalau nggak ada paket nggak sampai itu. Jangan lalu mentang-mentang punya handphone lalu bilang nggak penting SMS, nggak penting pulsa, nggak penting paket, yang penting kirim. Ini nggak paham handphone ini orang berarti. Tapi kalau nggak punya paket sendiri, nggak apa-apa, mainlah ke masjid, pakai wifi masjid. Nah itu dia. Jadi kita bisa pakai istilah dalam Quran itu namanya syafaat orang lain. Kalau kita nggak punya kekuatan mau ngirim Fatihah sama orang lain, ayo kirimnya rame-rame pakai syafaat, pakai wifi masjid. Nyampe itu, nyampe. Yang penting kodenya kita ambil. Saya tanya semalam kemarin sama anak-anak, ada wifi ya? Ada. Dari mana ngambilnya? Itu tinggal scan aja katanya. Oh iya, saya tahu tapi saya belum melakukannya. Yang penting saya tahu aja.
Jadi kirim Fatihah sampai enggak? Nantilah kita bicarakan. Sebab kebanyakan orang itu dia tidak tahu pasti, tapi mengatakan seolah-olah pasti. Kita baru sholat maghrib kita diterima enggak? Dia enggak tahu pasti, tapi dia bilang Diterimalah. Kemarin saya melihat ada orang yang sholat di kampus, tapi safnya miring ke kiri. Selama ini semua orang kalau sholat itu miring ke kanan. Habis dia sholat, saya bilang, kenapa miring ke kiri? Nggak tahu Pak, sejadahnya miring ke kiri. Coba lihat masjid, itu kira-kira miring kiri atau miring kanan? Oh iya ya, miring kanan katanya. Lalu saya tanya, sah nggak? Bisa nggak dengan niat mustaqbilal Ka'bah, berhadapan dengan Ka'bah, itu membuat sholat yang miring kiri sah? Bisa? Dia tanya saya, bisa nggak? Saya bilang itu tergantung keyakinan lah itu. Kalau yakin, sah lah itu. Kalau nggak yakin, alah daripada capek-capek ngulang sholat, udahlah, anggap aja lah sah. Saya bilang, pergi dia, ketawa dia. Daripada capek-capek. Karena kalau orang serius melakukan sholat dan ada orang yang tahu bahwa sholatnya itu tidak menghadap kiblat, harusnya dia ulang sholatnya. Karena sholat itu nikmat. Sholat itu enak kok. Tapi kalau batin dia mengatakan, aduh saya mau pergi nih, gak sempat lagi mengulang sholat, itu artinya sholat yang dia lakukan bukan upaya dia untuk mendekat kepada Allah, tapi sekedar apakah sholat yang kita lakukan memang merupakan cara untuk dekat kepada Allah? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi saya membuat beberapa rincian sederhana begini. Seseorang itu menjauh dari Allah kalau dia berbuat dosa. Bapak Ibu tolong sampaikan sama semua pengurus TPS atau KPPS atau pengelola pemilu, kalau mereka curang, mereka artinya sedang menjauh dari Allah. Karena diprediksi 2024 kecurangan itu lebih besar. Tapi di forum ini saya katakan bahwa mereka yang sudah berniat untuk curang, sebetulnya dalam batin mereka, dalam alam bawah sadar mereka, mereka sudah berniat untuk jauh dari Allah. Itulah niat mereka. Dan itulah niat yang paling busuk. Niat menjauh dari Allah, itulah niat yang paling busuk. Maka siapapun yang curang, mereka jauh dari Allah. Siapapun yang bohong, dia jauh dari Allah. Jadi bagaimana cara supaya tidak jauh dari Allah? Lakukan sebaliknya. Lakukan sebaliknya. Jujurlah. Berkata benarlah. Jangan buat dosa. Payah cemana nggak buat dosa? Mata ini Allah. Kata Imam Ghazali, mata ini hanya alat. Sebetulnya yang melihat itu bukan mata. Sebetulnya yang melihat itu yang di dalam. Yang di dalam yang melihat. Tapi bukan ruh. Bukan. Karena ruh itu selalu bersih. Selalu suci. Jadi yang berbuat dosa bukan ruh. Bukan. Yang berbuat dosa itu nafsu namanya. Karena itu dalam diri setiap orang itu ada 3. Ada badan, ada jiwa,
Ada nafsu, nafsu itu artinya jiwa. Ada ruh. Nafsulah yang menguasai badan ketika dia ingin berbuat jahat. Dan ketika ingin berbuat jahat itu artinya dia sedang menjauh dari Allah. Dia sedang menjauh dari Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya supaya kita itu bisa mendekat kepada Allah? Udah hampir isya. Masih sempat enggak? 7 menit lagi. Ada 3 hal, kita percepat saja. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, ini apa yang saya sampaikan ini saya tulis di bab 1 buku tasawuf. Bab 1 takarrub. Buku ini menjadi buku wajib di kampus. Takarrub itu adalah bab pertama dalam buku tasawuf yang kita tulis. Ada 3 hal yang harus dilakukan kalau seseorang ingin mendekat kepada Allah. Pertama namanya fi'lul wajibat. Yang kedua tarkul muharramat. Yang ketiga melakukan amal-amal khusus, amaliyah khassah. Itu yang ketiga. Apa yang pertama? Yang pertama itu fi'lul wajibat, melakukan kewajiban. Apakah kewajiban itu hanya kepada Allah? Tidak. Kewajiban itu ada 2. Ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban kepada sesama manusia, kepada makhluk. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Yang sering kita singkat itu, kalau mau selamat dunia akhirat, lakukan hablum minallah dan hablum minan nas. Maka fi'lul wajibat itu adalah kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada sesama manusia. Apa kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban pertama kita kepada Allah apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata siapa? Kata Allah? Enggak. Kata Allah liya'budun, bukan beribadah. Kata ahli tafsir, liya'budun itu artinya supaya mereka menyembahku. Tapi kata ahli tafsir yang lain, liya'budun itu Ibnu Abbas misalnya, radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, makna liya'budun itu artinya liya'rifuni. Artinya apa? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenalku. Ibnu Abbas menafsirkannya begitu. Mau pakai tafsir siapa, Pak? Ibnu Abbas itu orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini, bisakah orang menyembah Allah kalau dia tidak kenal Allah? Bisa. Atau saya buat pertanyaan berikutnya. Bisakah orang mengenal Allah kalau dia tidak tahu di mana Allah? Kalau orang tidak tahu di mana Allah, dia bisa kenal Allah. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, dia bisa menyembah Allah. Kalau begitu, 2 tafsir ini sebetulnya saling terkait. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, maka dia akan menyembah Allah. Tetapi orang yang menyembah Allah karena ada sesuatu, itu dia sudah melanggar kewajibannya.
itu dia melanggar kewajibannya. Seorang anak itu wajib taat sama ayahnya, wajib taat sama ibunya. Tapi ketika dia melakukan kewajiban ketaatan itu, di situ dia bilang, "Mak, nanti kasih duit ya. Mak, minta duit dulu. Mak." Kalau dia melakukan ketaatan, tapi dia kemudian meminta di situ, maka dia batalkan kewajiban itu. Maka fi'lul wajibat itu artinya tidak boleh ada permintaan dalam kewajiban. Lakukan saja kewajiban itu. Jadi kenapa orang beribadah? Pertama karena memang Allah itu layak untuk disembah. Karena memang dia layak untuk disembah. Selain dia justru tidak layak untuk disembah. Itu makanya fi'lul wajibat kepada Allah, kewajiban menyembah Allah, karena memang Allah itu layak dan berhak untuk disembah. Dan itu tidak boleh ada permintaan di situ. Yang kedua. Kenapa kita menyembah Allah? Kita sembah Allah itu karena nikmat Allah tidak pernah berhenti buat kita. Dan ibadah yang kita lakukan itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Jadi kalau begitu, menyembah Allah itu tidak boleh ada embel-embel. Karena memang kehidupan kita yang kita lakukan ini semuanya nikmat dari Allah. Dan ibadah yang kita lakukan hanya menunjukkan tanda kesyukuran seorang hamba. Kita tidak bisa lanjutkan. Sudah ada yang kasih kode. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit aja sedikit menanyakan. Tadi Bapak sebutkan bahwa kalau kita beribadah, apapun namanya itu, ibadah sholat, ibadah puasa, semua kita yang dekat dengan Allah. Tetapi dalam Al-Quran, selain dikatakan dekat, kita ingin memohon mendapatkan ridho Allah. Jadi kapanpun kita misalnya puasa, kita tidak bukan seperti Bapak bilang, bukan untuk mencari padahal kita ingin mendapatkan ridho Allah. Mungkin Bapak bisa jelaskan juga sedikit Pak, terkait dengan kita yang dekat dengan Allah, kita ingin ridho Allah. Karena dengan anak-anak, dengan cucu kita, ayo ibadah, ayo sholat, kita harus supaya kita mendapatkan ridho Allah. Allah itu senang dengan kita. Kira-kira bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya Pak. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Karena pendekatan kepada Allah itu akan memberikan satu hal yang besar buat kita. Apa itu? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Apakah kita harus mencari ridhonya Allah? Mencari ridhonya Allah itu sebenarnya ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Jadi itu otomatis. Begitu kita mendekat kepada Allah, maka secara otomatis Allah akan membuka tangannya untuk menyambut kita. Itu otomatis sebetulnya. Nanti ada hadis yang kita sebutkan kapan-kapan. Jadi mencari ridhonya Allah itu ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Maka untuk dapat ridhonya Allah, kita harus berbuat. Apa yang kita perbuat? Yang harus kita perbuat adalah ridhoilah semua ketentuan dari Allah. Baru Allah ridho sama kita. Jadi itu bagian dari hadiah otomatis buat kita. Begini, saya pernah katakan pada mahasiswa, kalau kita hidup jangan cari kenyang. Kalau mau kenyang makan saja.
Jangan cari puas. Kalau haus jangan cari puas, ambil saja minumlah, nanti puas itu secara otomatis. Jangan cari segar kalau masuk kamar mandi. Udah mandi saja, ambil saja air, siram badan bersabun. Nanti belum selesai keluar dari kamar mandi pun kita akan merasakan puas, karena itu otomatis. Jadi setiap orang yang beribadah dan ibadahnya benar, otomatis dia dapat ridho. Tapi sekali lagi, tidak mungkin orang mendapatkan keridhaan dari Allah kalau dia sendiri tidak ridho kepada Allah. Saya kasih contoh, Pak. Contoh. Kita sakit, jangan pernah mengeluh. Ridhoilah itu. Terimalah itu. Senyumlah dengan sakit. Nanti kalau Allah berikan ujiannya sederhana, begitu kita turun, tepeletok kaki kita di situ. Jangan merepet, senyumlah, ini takdir dari Allah. Senyumlah, ridholah, ini takdir dari Allah. Tapi bukan berarti kita nggak berobat saja, tapi jangan merepet. Begitu kaki kita sakit, udah sebulan nggak baik-baik, kita bilang sama semua orang, tak kemana-mana udah aku berobat, sembuh pun belum juga, ya Allah parahnya. Itu ridho? Itu nggak ridho namanya. Nggak ridho namanya. Jadi kita akan dapat ridho Allah selama kita ridho pada takdirnya Allah. Tapi untuk anak-anak yang mau melakukan ibadah, cocok kalau kita bilang begitu, Pak. Karena kita ajak mereka. Jadi ibadah itu bukan dapat surga, bukan supaya jauh dari neraka, bukan. Karena kalau kita menjadikan itu sebagai target, kita tidak layak disebut orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi bukan karena itu, kita sembah Allah karena Dia berhak untuk disembah, Dia layak untuk disembah. Kita sembah Allah karena itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ajak orang, ayo kita beribadah, nanti kita dapat ridhonya Allah. Bagus, kita sampaikan sama orang-orang. Tapi untuk kita, ibadah itu tidak lain hanya untuk mendekat kepada Allah. Nanti kalau sudah dekat, ridhonya pun akan dapat secara otomatis. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.